Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang saat ini sedang berada di rumah. Jumpa lagi bersama dengan Bapak Faisal di sini dalam pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan juga tetap semangat untuk menjalani pembelajaran pada hari ini. Meskipun masih dalam suasana belajar dari rumah, karena Bapak dan Ibu Guru akan menemani belajar kalian meskipun hanya dari rumah. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika kalian tetap berada di rumah saja ya. Kalaupun ada sesuatu hal yang memaksa kalian untuk keluar rumah, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker ketika kita berada di luar rumah dan sering-sering untuk mencuci tangan, memakai sabun, dan agar tetap menghindari kerumunan serta menjaga jarak kalian dengan teman-teman kalian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 4 dengan judul tema 3, subtema 2, dan di pembelajaran 1 dengan judul keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, setelah kita belajar pada hari ini, Bapak harap setelah kalian mengamati gambar, kalian mampu untuk membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan juga menggunakan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan tepat. Lalu, setelah kita melakukan diskusi pemecahan masalah, kalian juga mampu untuk mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Lalu, pada hari ini kita akan membuat poster dan mampu untuk menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Lalu, dengan membuat poster ini, kalian mampu untuk melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Nah, anak-anak, silakan untuk memperhatikan gambar ini. Apa yang dapat kalian temukan pada gambar ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar burung. Gambar ini menyediakan beragam jenis burung, yaitu burung cendrawasih. Burung ini merupakan hewan endemik atau hewan asli yang berasal dari Indonesia. Jadi keanekaragaman di Indonesia sangat kaya. Burung cendrawasih pada umumnya berasal dari daerah timur Indonesia. Burung cendrawasih juga mirip dengan pulau endemiknya, yaitu Pulau Papua. Coba kalian perhatikan sendiri bagaimana bentuk Pulau Papua. Nah, burung cendrawasih ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dengan ciri khasnya ekor yang panjang. Burung ini sangat cantik. Karena itulah, burung ini juga disebut sebagai burung surga. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar, yaitu gambar burung cendrawasih tadi, Bapak harap kalian sudah bisa untuk membuat pertanyaan yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan menggunakan kata tanya yang digunakan secara umum dalam penyusunan kalimat, yaitu dengan rumus adik Simba. Menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan juga bagaimana. Bapak yakin kalian sudah bisa untuk menggunakan unsur kata dalam kata tanya ini. Nah, contoh yang dapat diberikan untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar tadi,
yaitu untuk mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui pada gambar tadi. Jadi, ini berfungsi untuk membuat komposisi yang pas dalam pertanyaan wawancara. Misalkan penggunaan kata apa, yaitu apa saja warna dari burung cendrawasih. Jangan lupa untuk menggunakan kata tanya di akhir kalimat. Kemudian penggunaan kata di mana sajakah habitat dari burung cendrawasih. Dan yang ketiga, contoh dari penggunaan kata mengapa burung cendrawasih termasuk hewan dilindungi di Indonesia. Setelah ini, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai burung cendrawasih yang merupakan hewan endemik atau hewan asli dari Indonesia ini. Jangan kemana-mana ya anak-anak, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bapak Faisal di pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Ya, pada pembelajaran yang selanjutnya ini, kita akan mempelajari lebih lanjut apa sih itu burung cendrawasih dan mengapa burung ini dikategorikan hewan langka di Indonesia. Juga burung ini harus kita lindungi. Mohon simak baik-baik ya anak-anak untuk video berikut ini. Anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 subtema 2 pembelajaran Indonesia. Anak-anak, selain tumbuhan ada banyak keanekaragaman hewan. Salah satunya burung cendrawasih yang sudah semakin punah dan jarang untuk ditemui. Burung cendrawasih disebut juga burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah karena lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi warna hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya anak-anak ada di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih merupakan burung yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kini kian lama terancam anak-anak. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Bulu cendrawasih anak-anak juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa atau di luar negeri. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi oleh negara kita anak-anak. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar yang dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tuwang. Itulah salah satu burung langka di Indonesia anak-anak, tepatnya di daerah Papua. Ya, salah satu hewan yang dilindungi. Artinya jika ada yang berani menangkap, memburunya, memperjualbelikan anak-anak akan ditangkap oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang berwenang karena itu dilindungi. Jumlahnya semakin sedikit anak-anak. Tidak boleh kita memburu secara liar, maka akan ditangkap ya. Pemburu-pemburu itu harus diberi hukuman yang jera anak-anak agar tidak memburu hewan yang sangat indah ini anak-anak, agar tetap lestari sampai selamanya, tidak hilang. Nah anak-anak,
Bagaimana tanggapan kalian setelah menonton video tadi? Sangat mengasihkan bukan? Ya, Bapak yakin kalian sudah mengetahui lebih lanjut siapakah burung cendrawasih ini. Dan Bapak yakin kalian juga sangat tertarik dengan burung cendrawasih karena bentuknya yang sangat indah dan warnanya yang sangat bagus sekali. Nah, agar pemahaman kalian dapat lebih baik mengenai burung cendrawasih ini, Bapak akan menguji kalian dengan menggunakan pertanyaan. Jadi, tolong perhatikan pada layar. Silahkan kalian untuk menjawab 5 pertanyaan ini sebagai tugas 1. Nah, anak-anak, jadi coba kalian perhatikan pada layar. Kalian juga pasti sudah mengetahui hewan apakah yang terdapat pada layar ini. Ya, hewan ini adalah orang utan. Jadi, hewan orang utan ini juga dapat kita temui di Kalimantan Selatan ini. Hewan orang utan ini juga merupakan salah satu hewan yang harus dilindungi karena habitatnya mungkin sudah terganggu oleh aktivitas manusia. Jadi bersama-sama kita harus menjaga alam kita karena kita dapat hidup berdampingan dengan hewan-hewan dan juga kita harus menyayangi hewan yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selain burung cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Bapak yakin di sekitarmu tentunya banyak sekali hewan yang menarik perhatianmu. Ya, kalian mungkin dapat menyebutkan hewan apa sajakah yang ada di sekitar kalian? Ya, benar sekali. Seperti burung, ada kucing, ada anjing, dan juga hewan-hewan yang sangat indah yaitu kupu-kupu. Nah, mari kita belajar lebih banyak mengenai hewan agar kita dapat menyayangi hewan tersebut. Nah, seperti yang Bapak sebut, hewan ini adalah kupu-kupu. Apakah kalian mengetahui kupu-kupu? Ya, benar. Hewan kupu-kupu sangat indah dan juga sangat manis untuk dipandang karena mempunyai bentuk corak dan juga warna yang sangat indah. Tapi asal kalian tahu bahwa kupu-kupu sangat mempunyai banyak sekali corak dan juga warna, terutama di Indonesia ini. Tapi kita harus mengenal hewan kupu-kupu ini seperti apakah bentuknya dan juga seperti apakah kehidupannya. Kita dapat mengetahui seperti apakah pertumbuhannya dimulai dari telur sampai dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ada kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua dan juga ada kupu-kupu yang sangat besar sekali bentuknya yaitu kupu-kupu raja yang ditemukan di Jawa dan juga Sumatera. Kemudian ada kupu-kupu yang berwarna hijau yaitu kupu-kupu Trogon yang dapat ditemukan di Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak, Bapak yakin kalian sangat tertarik dengan kupu-kupu ini. Jadi, setelah ini Bapak akan menampilkan video mengenai hewan kupu-kupu yang sangat kalian nantikan. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan
Bapak Faisal di pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Nah, kalian pasti sangat menantikan pada tayangan berikut ini, yaitu mengenai kupu-kupu hewan yang ada di sekitar kita. Jadi, marilah kita menyaksikan tayangan video kupu-kupu yang akan Bapak tampilkan pada layar ini. Mohon disimak ya anak-anak. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Secara sederhana, kupu-kupu umumnya aktif di waktu siang atau diurnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu amat banyak jenisnya. Di Pulau Jawa dan Pulau Bali saja tercatat lebih dari 600 spesies kupu-kupu. Kupu-kupu pun menjadi salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah itu awalnya adalah ulat yang buruk rupa? Kupu-kupu menjalani beberapa tahap siklus hidup, yaitu telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Telur kupu-kupu diletakkan pada daun dengan bahan perekat khusus yang cepat mengeras. Bila mengeras, bahan itu berkontraksi dan membengkokkan bentuk telur, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Larva kupu-kupu memperoleh makanan dari dedaunan tempat dia tinggal dan menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makanan. Sampai setelah 2 minggu, larva tersebut membentuk kepompong yang tergantung di ranting atau daun. Perubahan bentuk tubuh dari ulat menjadi kupu-kupu terjadi selama ia menjadi kepompong. Mungkin kalian menganggap kepompong sebagai tempat ulat istirahat, tapi sebenarnya tidak ada istirahat di dalam kepompong. Sebaliknya, ada banyak yang dilakukan di dalam kepompong. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi makhluk baru. Ini mengharuskan tubuh ulat yang lama dipecah dan berubah menjadi sesuatu yang baru. Cara kerja ini mirip seperti daur ulang. Nah, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompongnya. Siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk inilah yang disebut dengan metamorfosis. Dan hampir semua serangga mengalami metamorfosis. Tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan dewasa yang menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Karena kupu-kupu sangat bermanfaat bagi manusia, maka kita harus selalu menjaga kelestariannya dengan tidak menangkap dan menggunakan kupu-kupu sebagai bahan mainan. Kita cukup menikmati keindahan sayap-sayap cantik kupu-kupu saja. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan dan juga menyimak video yang telah Bapak tampilkan tadi, kalian pasti sangat tertarik dan juga mungkin kalian akan segera keluar dari rumah untuk melihat jenis kupu-kupu yang ada di sekitar kalian. Tapi jangan lupa ya untuk memakai masker dan juga mencuci tangan kalian setelah keluar dari rumah tadi. Nah, anak-anak, setelah kita memperhatikan video, Bapak meminta kalian untuk menjawab pertanyaan berdasarkan video yang telah kamu tonton. Untuk pertanyaan yang pertama, apa akibatnya jika kupu-kupu mati?
Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan agar kalian dapat melindungi kupu-kupu? Meskipun kupu-kupu sangat banyak, tapi hewan ini berhak untuk kita lindungi. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Kalian dapat menjelaskan berdasarkan pengamatan kalian ketika kalian berada di luar rumah. Ya, anak-anak, kalian pasti telah mengetahui tentang manfaat dan juga pentingnya hewan bagi keseimbangan lingkungan kita. Karena salah satu faktor dari kegunaan dan juga manfaat hewan pasti sangat berpengaruh bagi makanan dan juga kelestarian kehidupan manusia, karena beberapa hewan juga membantu kesuburan dari tumbuhan ataupun padi yang kita makan. Lalu, agar kalian dapat ikut berperan untuk menjaga kelestarian hewan, maka Bapak meminta kalian untuk membuat poster. Nah, Bapak menampilkan beberapa contoh poster mengenai ajakan untuk menjaga kelestarian hewan. Kalian dapat membuat poster untuk menjaga hewan ataupun menjaga kelestarian tumbuhan. Terserah mau hewan yang langka ataupun dilindungi ataupun yang berada di sekitar kita. Kalian dapat membuat pada buku gambar dan juga diberi warna agar lebih menarik. Untuk pembuatan poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan juga merawat hewan, pada poster ini yaitu memuat nama hewannya, ciri-ciri dari khusus tentang hewan tersebut, lalu habitat hewan atau tempat di mana dia tinggal. Ada hewan yang tempat tinggalnya di pantai, di dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Kemudian keberadaan hewan saat ini, apakah yang menyebabkan hewan ini menjadi langka? Apabila kamu memilih hewan yang langka atau dilindungi. Juga kita harus memuat ajakan atau upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan tersebut. Nah, hewan tersebut juga mempunyai manfaat pada masyarakat di sekitar kita. Kalian dapat menyebutkan dan menuliskan pada poster tersebut. Nah, ingat ya anak-anak, dalam pembuatan poster kita harus menggunakan kosakata baku dan juga kalimat yang efektif. Tidak perlu panjang-panjang, hanya perlu kalimat yang efektif yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, agar orang dapat mengerti apa isi dari poster kita. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dan juga yang kita telah pelajari selama pembelajaran ini berlangsung, yaitu hewan-hewan yang telah kita pelajari tadi, yaitu tentang hewan burung cendrawasih, kupu-kupu, dan juga hewan lainnya yang telah Bapak sebutkan. Ini merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Juga kalian telah mengenal lebih jauh hewan burung cendrawasih serta upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih. Hewan juga sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan kita. Kita juga wajib untuk merawat dan menyayangi hewan sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan
beragam jenis hewan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia, terutama di Indonesia yang mempunyai keragaman hewan yang sangat banyak sekali. Lalu, kita juga telah membuat poster mengenai ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Setelah kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan juga menjadi ilmu yang baik bagi kita semua. Maka kita dapat berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, dan juga Bapak mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap ataupun dalam tutur kata. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.